Iya, pertama kita tidak bisa ya membatasi semua pihak siapapun itu untuk mengakses daripada Direktorat Mahkamah Agung. Karena itu sifatnya umum kan. Dan sesuatu yang sudah putus itu pasti akan sangat mudah diakses asalkan kita mengetahui nomor perkaranya. Terkait dengan perkaranya Rian dan Ricis yang begitu hebohnya dan sempat-sempat trading saya lihat itu ya, kita menyikapinya dengan bijaksana karena hal itu lumrah. Dan saya sampaikan dengan Rian bahwasanya hal itu juga umum sebenarnya bisa berlaku kepada siapa aja. Bukan karena mereka sama-sama artis lalu ini jadi rame, tapi memang keponya netizen ini jauh lebih besar. Halaman per halaman betul-betul dimuat. Tapi tolonglah, ini pada kesempatan baik ini Mas Deddy tetap minta berimbang lah. Karena dari semua gugatan yang diajukan, tentu juga ada jawaban daripada tergugat. Nah, disitulah dibutuhkan kedewasaan dari kalian semua, ya siapapun itu untuk bisa menjadi cermin lah bahwasanya hubungan rumah tangga apa segala macam ini begini nih akibatnya nih. Kalau umpamanya kalian sampai bercerai nih bakalan rame nih, orang semua pada tahu. Jadi itu mungkin pembelajarannya. Bukan bocor, kan bocor. Jadi memang Mahkamah Agung punya kepentingan untuk mempublish. Biar apa? Ya transparansi, itu jelas. Transparansi. Jadi semua orang bisa mengakses, bukan hanya pihak-pihak yang berkepentingan saja. Orang umum bisa gitu loh. Terkait dengan segala macam goncang-gancing, ya menghujat Rian apa segala macam, Mas Deddy menghimbau dan meminta, cobalah sedikit berimbang dan coba kalau memang mau kepo, mau ini, coba juga dong dilihat gitu loh. Jawabannya kita gitu loh. Karena sedikit pun yang terbukti di dalam persidangan itu hanya masalah komunikasi, ya. Jadi kalau masalah nafkah batin, masalah tidak memberi nafkah, kemudian apa segala macam itu tidak terbukti sama sekali. Iya, pasti langsung ya. Jadi abang juga sampaikan dengan Rian, itu kan Humas belum memberikan statement kalau ini sudah putus. Karena sampai sore hari ya kita tunggu itu. Karena Humas sendiri juga meminta waktu kan. Baru malamnya setelah Mas Deddy buka e-court, putus tuh amar putusan bla 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 bla. Baru besok paginya dipublish lagi oleh Humas. Ya Rian tentunya setelah membaca amar itu, ya kata Rian, ya memang seperti sesuai prediksi kita sih. Artinya pastinya akan disetujuin oleh majelis. Kalau hak asuh dan nafkah itu relatif lah ya. Bukan semuanya. Jadi begini, biar jelas nih. Nah ini cuman Mbak. Nah ini yang namanya salinan putusan Mbak. Oke, nggak boleh ya disut ya. Nih salinan putusan ya. Salinan putusan ini sama yang ada di direktori. Cuman kalau di direktori itu masih disembunyikan para pihaknya. Pasti. Itu nggak kita pungkirin. Tetapi menjawabnya yang paling bijaksana, ya tolonglah. Kalian itu mungkin sudah pernah berinteraksi sama Rian, sudah tahu Rian, ya. Hal-hal itu tentunya ada kepentingan dari pihak-pihak yang membicarakan itu. Jadi kita juga nggak usah lah melakukan klarifikasi, menjelaskan karena akan capek sendiri, Mbak. Itu loh. Jadi bijaksananya, oke, baca, terima. Tetapi kalau sudah berlebihan, mungkin kita akan melakukan upaya-upaya. Kalau Rian bilang sih itu candaan sebenarnya ya. Rian selalu bukan membandingkan, tapi kan memberikan saran seorang suami kepada istri. Kamu punya berkecukupan, aku juga bukan menginginkan atau tidak menerima dengan keadaan sekarang. Kenapa sih gitu loh, berusaha lah. Tapi juga nggak implan sih Mbak, karena Rian juga nggak setuju menambah-nambah, merubah-rubah hal-hal seperti itu. Jadi boleh dibilang itu candaan. Cuma ditanggapin serius. Biar bisa agak kurusan, Bang Rian bilang makan agak banyak biar gemukan, itu aja sebenarnya. Ya kayak asisten abang ini gemuk kali gitu. Itu sebenarnya. Ya itu. Gara-gara air dingin juga, kok minumnya air dingin itu kan. Sampai sedikit. Baik. Jadi kalau itu abang bisa jelaskan seperti ini. Memang di awal-awal khususnya di bulan puasa itu ada kita lagi siap-siap puasa nih, buka puasa. Ternyata Ricis menyiapkan es susu kurma lah. Nah di situ ada ibunya Rian, ada bapaknya Rian menanyakan mulai kapan Rian minum es gitu loh. Karena Rian ini kan punya riwayat amandel.
Dan ibunya Ricis ini memang care soal kesehatan. Ibunya Rian ini sangat care soal kesehatan. Selain beliau memang tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Langsa, dan mereka wajar lah seorang ibu hanya menanyakan gitu loh. Kalau Rian itu istilahnya mau minum mau apa ya, monggo silakan aja. Cuman sepintas gitu menanyakan gitu loh. Pastinya lemah lembut, dan itu ternyata penerimaan dari Ricis tidak bisa menerima lah. Akhirnya komplain sama Rian, sama ayah juga gitu loh, karena Ricis kan itu komunikasinya jauh lebih dekat ya dengan ayah ya, dan ayah pun juga menyampaikan sama ayahnya, dan artinya nggak usahlah terlalu diurusin lah, bukan diurusin dalam artian detail ya, nggak. Kalau begitu kan itu hubungan masih baik-baiknya loh Mbak, nggak ada hal-hal yang ini gitu loh, nggak ada hal yang diributkan gitu loh. Mestinya tahu lah, mestinya tahu. Saya bisa ini mestinya tahu lah. Tapi kan ini minum es di Jakarta tuh hal yang biasa nggak sih Kak? Dan lagi kan nggak setiap hari gitu loh. Coba loh, gara-gara susu dicerai loh, ayo. Kan nggak juga kan. Itu diungkapkan, mungkin itu salah satu benih lah. Komunikasi mulai nggak baik. Karena ada hal-hal lain seperti cenderamata, hampers, itu juga hal-hal yang terungkap di fakta persidangan. Hampers itu setelah 1 tahun Mona itu kan ada semacam kegiatan ya, atau selamatan lah, syukuran lah gitu loh. Hampers ini kan berlebihan. Kemudian panitia tuh menyampaikan, monggo Rian mungkin sebagian bisa dikirim nih ke Aceh untuk keluarga yang di sana. Ya Rian dengan adanya melihat memang ada stok yang berlebih tentunya akan menawarkan gitu loh. Ternyata mungkin Ricis tuh entah karena kesibukan entah apa pada saat itu loh ya, akhirnya nggak mau dan merasa lah ini kok Rian kok nggak ngomong nggak apa, lalu bilang ada yang nyolong, ada apa, keluarga kamu ngambil. Di situ yang Rian nggak bisa terima. Akhirnya sedikit cekcok lah sama Ricis. Akhirnya Rian lapor ke ayah. Ayah tuh bilang nggak usah dikirim, nggak apa-apa. Cenderamata itu biarin aja di sana. Kita sama keluarga nggak usah nerima, nggak apa-apa. Dan memang masalah cenderamata hampers tuh nggak pernah ada sampai ke Aceh, Mbak. Ya. Itu nggak terkirim sama sekali gitu. Masih ada tersisa. Waktu saat pindahan rumah dari Kemang ke Kebagusan, itu barang masih ada di situ, dan ayah pada saat itu ada di situ. Ini sudah setelah beberapa bulan loh ya. Oh ini toh hampers, oh ini toh isinya, oh ini toh yang kemarin jadi ribut gitu loh. Iya pastinya kita tidak saja Rian, tentunya setiap keluarga kan ibu-ibu kita lah masing-masing ini kan selalu menanyakan kan kehidupan rumah tangga anak-anaknya gitu loh. Sejauh ini sih sebenarnya sih wajar-wajar aja ya. Lagian juga ibunya Rian nggak hari-hari di Jakarta karena beliau kan bekerja gitu loh dan ada di Langsa. Datang ke ini juga sesuai dengan undangan dari Rian dan Ricis aja gitu loh. Jadi kalau disampaikan di media itu, oh udahlah nggak usah tinggal, nggak usah duduk, ngapain sih ini? Nggak pernah Mbak. Ayah dan ibunya Rian itu hanya datang ke Jakarta kalau betul-betul ada acara, kalau betul-betul diundang gitu loh. Jadi ya itu mungkin yang bisa Mas Dedi sampaikan gitu loh. Ya menyikapi sama itu kita nggak bisa membatasi gerak anunya Rian kan, karena Rian juga harus tetap berinteraksi dengan yang lain-lain. Rian hanya nggak bisa berpangku tangan hanya mengharapkan vlog atau konten sama-sama dengan Ricis saja kan. Tentunya Rian harus cari penghidupan, cari rezeki, cari ikhtiar di lain kan di luar itu. Sederhananya begini ya, terlalu berlebihan sebenarnya. Dia kongko dengan apa segala macam itu sepengetahuan Ricis kok. Nggak pernah dia meninggalkan begitu aja. Kalaupun Ricis sampai nggak setuju, Rian juga nggak akan tinggalkan dia kok gitu loh. Jadi ya hal-hal itu yang diutarakan ya memang apa boleh buat, mereka mungkin ya ini udahlah sampaikan aja gitu loh. Artinya tulis aja di dalam gugatan dan lain-lain gitu. Luruskan ya. Rian tidak menerima transfer dari Ricis, oke? Dan Rian tidak mengambek soal itu. Uang 500 ditransfer oleh kakaknya Ricis, Kak Cindy, karena ada hubungan pekerjaan. Dan itu dijelaskan oleh Kak Cindy, Rian, kamu udah bantu aku ya kemarin segala macam nih ada transferan. Oke dong. Uang kerjaan Rian terima dong, Rian terima kasih dan sangat bersyukur, dan itu dinikmati dengan Ricis, kembalinya juga ke Ricis juga gitu loh. Faktanya di persidangan Mbak,
bukan 500 sebenarnya yang ditransfer Ricis. Kita baru tahu ini, dan Rian menyampaikan, Mas Dedi, kalau dari awal aku tahu ini rekayasanya Ricis, Rian nggak akan terima uang itu gitu loh. Ya maksudnya kalau tahu itu hanya untuk menyenangkan, hanya untuk menghibur Rian, buat apa, kata Rian gitu loh. Rian ini nggak betul-betul kekurangan atau apa, enggak kok, cukup-cukup aja buat makan gitu loh. Sampaikan, dan mereka sampaikan bukti. Hakim maupun dari pihak lawyer kan menanyakan sebenarnya berapa sih ditransfer, apakah langsung, ternyata nggak langsung, kok nggak ditransfer langsung ke Rian, paham kan? Jadi uang 600 juta dari Ricis ditransfer kepada Kasindi. Lalu Kasindi mentransfer Rian tuh 500 gitu loh. Mungkin ada bisnis yang lain ya dengan Kasindi. Jadi itu yang terjadi. Dan keterangan kalau Mbak baca di jawaban kita udah clear juga kita sampaikan bahwasanya memang ada hubungan kerja antara Kasindi dengan Rian. Gitu. Ricis itu transfer ke Kasindi loh ya. Dan Rian nggak tahu. Itu tuh urusan Ricis sama Kasindi gitu loh. Iya, makanya tuh kami bilang kalau kita tahu dari awal, Rian pun sendiri yang nggak akan terima uang itu gitu loh ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.